Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Jamiah. Hari ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar kedua. Yang pertama mengenai metode individual system. 1. Apa pengertian individual system? Individual system merupakan proses bimbingan minat belajar yang berpusat pada anak. Artinya, anak sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Pendekatan individual system ini perlu dilakukan agar terwujud proses bimbingan belajar yang small step system. Ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Individual system ini bertujuan untuk mencapai proses belajar yang small step system. Dan ini dilakukan dengan pendekatan sesuai dengan karakter dan kemampuan si anak. Keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru sebagai motivator sekaligus fasilitator, sedangkan murid sebagai subjek belajar. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jika metode individual system yaitu berpusat pada anak sebagai subjek belajar, sedangkan classical system berpusat pada satu kelas yang dijadikan sebagai objek belajar. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Ini dilakukan dengan pendekatan sesuai dengan karakter dan juga kemauan si anak. Ketujuh, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jika dilakukan pendekatan secara individual system, guru ataupun motivator sebagai fasilitator akan lebih mudah dalam mengetahui apa kesukaan anak, dan si guru juga akan lebih memahami bagaimana karakter si anak. Kedelapan, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jika dilakukan pendekatan secara classical system, kemungkinan besar si guru ataupun motivator akan mengalami kesulitan dalam memahami karakter si anak. Kedua, pertanyaan mengenai metode variation skill. 1. Apa pengertian variation skill? Variation skill ini adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan terhadap suatu kegiatan. Ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dalam memvariasikan aspek belajar? Yaitu agar anak tidak bosan, sehingga anak bisa semakin tertarik dalam belajar, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar tersebut aspek kemampuan afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kelima, kegiatan apa yang termasuk pada aspek kognitif? Aspek kognitif ini berkaitan dengan hati dan perasaan. Contohnya, bernyanyi, berdialog, dan juga berdongeng, dan lain sebagainya. Keenam, apa yang termasuk dalam kegiatan aspek afektif? Afektif ini berkaitan dengan kerja otak ataupun kecerdasan. Misalnya, membaca dan juga berhitung. Ketujuh, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek psikomotorik? Psikomotorik ini berkaitan dengan fisik, dan ini terbagi menjadi 2,
motorik halus dan juga motorik kasar. Kalau pada motorik halus, yaitu penggunaan jari seperti mewarnai dan juga menulis. Sedangkan pada motorik kasar, itu berkaitan dengan penggunaan tangan dan juga kaki, seperti menangkap, melempar, menari, dan lain sebagainya. Kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Namun perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Yang ketiga, mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertama, apa yang dimaksud the law of effect atau hukum akibat? The law of effect atau hukum akibat adalah anak akan mau mengulangi kegiatan tanpa ada paksaan sama sekali. Kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika anak mau mengulangi, maka anak akan sering latihan sehingga anak akan mampu dan juga terampil. Ketiga, apa yang dimaksud the law of readiness atau hukum kesiapan? Ketika anak sudah mampu dan terampil, maka ia akan siap ke tahap selanjutnya sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan bagi si anak. Demikian dari saya, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.